Oke, selamat pagi, damai sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan yang baik semuanya untuk hari ini ya. Walaupun cuaca masih dingin sekali kalau pagi, semoga kalian nggak sakit atau kena flu atau radang tenggorokan. Karena memang pas lagi musim-musimnya. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa. Doa, saya persilahkan. Ya, cukup. Jadi psikologi industri untuk hari ini kita akan membahas tentang kepuasan kerja. Kenapa sih seseorang itu di dalam bekerja perlu kepuasan? Ya, jadi bukan cuma kerja-kerja aja, tetapi ada unsur kepuasan di dalam pekerjaannya. Kita mulai dari pembahasan, jadi yang akan kita bahas hari ini terkait pengertian. Nanti ada rasa aman, apa hubungannya rasa aman dengan kepuasan kerja, faktor-faktor penentu, dampak, dan motivasi kerja. Jadi terkait pengertian kepuasan kerja, merupakan penilaian pekerja. Jadi penilaian dari pekerja ya. Kepuasan kerja itu penilaian dari pekerja tentang seberapa jauh pekerjaannya itu secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Jadi kepuasan kerja itu ada hubungannya dengan kebutuhan seseorang. Kebutuhan seorang pekerja di sini dalam hal ini ya, karena ini kepuasan kerja. Kemudian kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaan itu sendiri. Situasi kerja, kerjasama, antar pimpinan, dan sesama karyawan. Jadi faktor yang menentukan kepuasan kerja nanti akan kita bahas, tapi sedikit banyak akan terkait juga dengan lingkungan kerja, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan. Jadi kalau kepuasan kerja itu sesuatu yang sifatnya lebih general atau lebih umum ya, ada sikap-sikap khusus yang menyusun satu sikap umum tersebut. Nanti ada hubungannya dengan faktor-faktor pekerjaan. Itu akan kita bahas di belakang juga nanti. Jadi secara umum kepuasan kerja itu terkait dengan pemuasan kebutuhan, yang artinya terkait dengan kebutuhan ya secara langsung terkait dengan pemenuhan kebutuhan seorang pekerja. Kemudian ada unsur sikap pekerja tersebut. Jadi dia puas, dia tidak puas itu kelihatan sekali nanti dari sikapnya. Kemudian sikap itu secara umum kalau dia puas akan terindikasi melalui sikap-sikap yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Jadi ketika sikap-sikap itu terpenuhi, asumsi secara umum berarti pekerja tersebut puas dalam bekerja. Nah, kepuasan kerja pada dasarnya adalah security feeling atau rasa aman. Ya, jadi seseorang itu ketika bekerja di suatu tempat, dia akan puas bekerja di tempat itu apabila dia merasa aman bekerja di tempat tersebut. Rasa aman ini mencakup beberapa dua segi, terutama segi sosial ya, dalam hal ini gaji dan jaminan sosial. Jadi ada segi sosial ekonomi, ada rasa aman di bidang sosial ekonomi. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kembali ke kebutuhan dasar. Jadi kayak jaminan kebutuhan dasar, bahwa kebutuhan dasar itu pasti akan terpenuhi, itu akan menimbulkan rasa aman bagi seseorang. Kemudian cakupannya ada jaminan kesehatan, ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, kemudian nanti ada segi sosial psikologi. Nah, ini rasa aman kedua. Kalau tadi rasa aman pertama itu hubungannya dengan jaminan sosial atau gaji atau ekonomi, kalau yang kedua terkait dengan psikologi, ya. Jadi di sini ada kesempatan seseorang untuk maju, kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, kesempatan untuk berhubungan dengan masalah pengawasan ya. Ini mungkin sedikit maksudnya gimana Pak? Hubungan dengan masalah pengawasan. Nanti di belakang akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi ada hubungannya dengan pengawasan. Kemudian pergaulan, jadi entah itu pergaulan karyawan dengan karyawan atau karyawan dengan atasan. Ya, kalau misalnya kalian bekerja di satu tempat, kemudian situasi pergaulan antar teman itu atau kolega itu baik,
Kalian cenderung, kita semua cenderung punya rasa aman di dalam bekerja, di pekerjaan tersebut. Tetapi ketika kalian pergaulannya dengan atasan ya, dalam artian ini dalam hal ini mungkin bos kalian itu tidak baik, kemudian ada tanda kutip intimidasi atau hal-hal yang sifatnya tidak pada tempatnya, cenderung malah menjelek-jelekkan. Nah, ini akan membuyarkan rasa aman tersebut. Jadi walaupun kalian bisa bekerja baik dengan kolega, tetapi ketika berurusan dengan atasan itu malah jadi tidak aman gitu, tidak nyaman. Akhirnya kepuasan kerjanya akan tidak tercapai gitu. Karena ada rasa aman yang tidak terpenuhi dalam hal ini dari segi sosial psikologi. Ya, ya ini gambaran aja ya kalau misalnya walaupun ini mungkin foto cuma diambil sepersekian detik, tetapi gambaran kepuasan kerja itu bisa terlihat di sini. Semua orang bisa tersenyum dengan baik itu salah satu indikasi. Entah ini cuma senyum saat difoto atau mungkin memang saat bekerja banyak senyumnya, selama tidak senyum-senyum sendiri ya. Kalau senyum-senyum sendiri ya bahaya itu. Itu udah masuk kategori stres. Seperti yang kita bahas di pertemuan stres sebelumnya. Oke, nah ini faktor-faktor penentu kepuasan kerja. Ada faktor-faktornya. Tadi saya membahas sedikit tentang sikap-sikap khusus kan ya. Jadi ciri intrinsik pekerjaan, keragaman, kesulitan, jumlah pekerjaan, tanggung jawab, otonomi, kendali, kreativitas. Nah ini faktor-faktor yang menentukan seseorang itu puas atau enggak. Gaji atau penghasilan, penghasilannya sesuai atau enggak dengan tingkat pekerjaan yang dia dapat, atau mungkin dengan brand ya. Brand itu merek dalam artian suatu perusahaan itu punya suatu merek tertentu, perusahaan besar. Misalnya saya sebut Pertamina. Pertamina itu baru begitu kita dengar namanya Pertamina itu dah secara merek itu sudah termasuk perusahaan yang besar. Ya, jadi ketika orang bekerja di suatu perusahaan besar dengan merek yang terkenal itu cenderung penghasilannya tinggi. Cenderung penghasilannya tinggi. Tetapi apakah penghasilan itu nanti akan adil, dirasakan adil? Ya, tuntutan kerjanya, tingkat pekerjaannya, tingkat keterampilan. Nah, ini kembali ke subjektivitas masing-masing karena kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Entah itu dia mungkin masih sendiri atau mungkin sudah berkeluarga atau dia punya tanggungan lain di luar keluarga intinya, ya kita tidak tahu ya. Tapi hubungannya selalu dengan itu, kebutuhan. Kemudian penyeliaan atau supervisi. Nah ini hubungan atasan bawahan. Tadi sempat saya jelaskan terkait pengawasan. Jadi orang bekerja itu jika tidak ada pengawasan akan susah dikontrol progresnya. Jadi seseorang itu sudah bekerja dengan baik atau enggak, seseorang itu sudah mencapai target atau tidak. Itu kalau tidak diawasi, itu di akhir nanti akan susah ditemukan sebab kegagalannya. Ya, biasanya yang tidak disupervisi itu yang sudah punya reputasi lah. Pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang sudah punya reputasi, yang kerjanya pasti baik, yang targetnya selalu terpenuhi, itu level pengawasannya lebih sedikit atau lebih longgar ketimbang yang cenderung selalu gagal. Tetapi sama, bukan berarti mereka tidak diawasi, tidak yang tadi level tinggi ya. Mereka tetap diawasi, tetapi lebih longgar. Pengawasan tetap ada. Karena pengawasan itu salah satu bentuk perhatian dari atasan ke bawahan. Kalau kita tidak diawasi, kadang kita merasa tidak dipedulikan. Dan itu efeknya nanti panjang terkait kepuasan kerja. Kemudian di sini faktor lain, rekan-rekan sejawat yang menunjang. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya yang terkait stres, rekan-rekan sejawat ini penting sekali. Karena ketika rekan-rekan sejawat ini tidak menunjang, otomatis nanti akan menimbulkan stres bagi seseorang yang ujung-ujungnya kan berpengaruh pada kepuasan kerja orang tersebut di bidang pekerjaan itu. Seberapa penting rekan-rekan sejawat itu di dalam pekerjaan kalian itu penting sekali. Ya, kepuasan kerja, mencapai target bersama, memiliki pencapaian yang adil, yang baik untuk semuanya, itu target yang memang ingin dicapai di dalam sebuah perusahaan. Jadi tidak
menang sendiri, tetapi bekerja sebagai tim. Karena kepuasan kerja bersama itu biasanya lebih mudah dicapai ketimbang kepuasan kerja individu. Ya, nah ini dampak dari kepuasan atau ketidakpuasan kerja. Anda puas bekerja, Anda tidak puas bekerja, akan berpengaruh terhadap produktivitas. Pasti itu. Ketika Anda puas dalam pekerjaan Anda merasa aman di dalam pekerjaan Anda, produktivitas Anda minimal stabil tapi cenderung naik. Karena apa? Karena Anda menikmati pekerjaan yang sedang Anda lakukan saat itu. Bukan sebagai beban, tapi lebih sebagai suatu aktivitas yang menantang gitu ya, yang bisa meningkatkan kapasitas diri. Jadi nggak melakukan itu aja dan akhirnya bosan. Kemarin saya sempat sebutkan ya stres, yang artinya stres yang timbul karena kebosanan. Kalau Anda tidak puas dalam pekerjaan Anda, produktivitas ini juga nggak kelihatan. Sedikit banyak hubungannya dengan stres yang kemarin. Anda mulai stres, Anda mulai tidak puas, produktivitas Anda turun. Kemudian presensi, absensi, dan turnover. Orang yang puas bekerja di dalam suatu lingkungan secara umum itu rajin bekerja. Presensi, kehadiran, absensi, ketidakhadiran. Jadi presensinya tinggi, ketidakhadirannya cenderung nol. Contohnya kayak orang Jepang itu, yang sampai oleh pemerintah dipaksa untuk libur ya, saking rajinnya, terus nggak mau libur, kerja terus. Itu presensinya udah melewati batas. Gitu. Absensinya juga udah minus mungkin ya, udah bukan nol lagi. Nah, untuk turnover ini nanti akan kita bahas setelah kepuasan kerja, karena turnover ini fenomena yang jelas terjadi di dunia kerja. Kemudian kesehatan jelas berpengaruh ya, apalagi hal ini terkait stres. Puas dan tidak puas itu hubungannya akan sedikit banyak ke stres, dan stres itu akan terkait dengan psikologi dan fisik. Jelas itu. Kemudian motivasi, Anda puas bekerja, Anda termotivasi untuk terus bekerja, Anda tidak puas bekerja, Anda terdemotivasi untuk bekerja yang berujung pada turnover. Ini sebenarnya terkait semua ini. Kemudian konflik, ketika Anda puas, teman-teman Anda baik, atasan Anda baik, cenderung konfliknya minim. Ada tapi minim. Dan cenderung lebih cepat bisa diselesaikan. Tapi ketika Anda tidak puas bekerja, karena mungkin rekannya baik tapi atasannya tidak, atau sebaliknya, atasannya baik tapi rekan kerja Anda tidak. Ya, itu rawan konflik. Orang tidak puas, kemudian lari lagi ke stres, jadi hipersensitif. Kemarin saya sudah sebutkan ya, orang yang hyper stress itu cenderung hiperreaktif, sensitif. Jadi dikit-dikit konflik, dikit-dikit konflik. Hal-hal yang sepele konflik. Nah, yang kayak gini jadi masalah dalam pekerjaan. Karena apa? Terlalu banyak konflik itu akan jelas menurunkan produktivitas. Harusnya waktu itu bisa digunakan untuk bekerja, untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah, tapi malah dihabiskan untuk konflik internal. Bukannya menyelesaikan masalah yang ada dengan pihak eksternal, dalam hal ini mungkin klien atau pelanggan, tetapi justru malah kami sendiri di dalam. Kemudian kecelakaan kerja. Anda puas bekerja, itu kemungkinan terjadi kecelakaan kerjanya itu rendah. Kenapa? Karena Anda fokus di dalam bekerja. Anda menikmati pekerjaan Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan, Anda fokus di dalam melakukan pekerjaan itu. Tapi ketika Anda tidak puas, itu kemudian muncul pikiran-pikiran yang tidak normal, dalam artian mengganggu fokus Anda. Gitu. Anda sedang mengoperasikan suatu alat, kemudian malah merenungi nasib saat alat itu sedang bekerja, akhirnya melamun, alat itu mungkin mulai menimbulkan suara-suara aneh, Anda tidak mendengarkan, dan akhirnya alat itu rusak, Anda kaget, eh, hiperreaktif, terjadi kecelakaan kerja. Ya, nah yang kayak gini nih.
yang bahaya. Kalau kecelakaan kerjanya cuma lecet aja masih rada mending. Tapi kalau sampai kehilangan nyawa kan bahaya banget ya. Terkait kecelakaan kerja itu ada di kuliah K3 yang nanti akan dibahas lebih lanjut di sana. Tapi ini lebih ke gambaran dari salah satu penyebab kecelakaan kerja itu adalah ketidakpuasan di dalam bekerja. Ya, ya, gambaran orang-orang yang puas di dalam bekerja, orang-orang yang puas bisa mencapai suatu target mungkin menyelesaikan suatu problem di dalam perusahaannya, mempunyai pencapaian tuh, gambaran-gambaran yang seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas turnover seperti yang tadi saya sebutkan ya, salah satu dampak dari kepuasan atau ketidakpuasan kerja itu turnover. Turnover itu apa sih? Turnover menurut Mark Efford dan Lazio ya tahun 95 ini dalam Home dan Griffith memiliki suatu pengertian yaitu terhentinya hubungan kerja secara permanen antara perusahaan dan karyawannya. Berhenti hubungan kerjanya. Ada lagi yang mendefinisikan turnover menurut Mobley 86 adalah keluarnya karyawan dari perusahaan dengan sendirinya. Keluarnya karyawan dari perusahaan dengan sendirinya atau mengundurkan diri. Ada lagi yang mendefinisikan bahwa turnover itu bermula dari keinginan untuk pindah kerja. Jadi berdasarkan Handoyo ini ya dalam Noveliadi 2007, jadi prediktor terbaik atau peramal terbaik seseorang itu akan pindah kerja adalah ketika dia mulai menyatakan keinginannya untuk pindah kerja. Biasanya itu sudah mulai jadi gejala-gejala atau indikator bahwa orang itu akan pindah kerja. Cerita ke temannya, aku kok ini orang betah nang ini. Sorry, saya pakai bahasa Jawa ya. Tapi kurang lebih seperti saya nggak betah kerja di sini. Tak coba cari kerja lain ah. Baru cerita aja itu udah jadi indikator bahwa kemungkinan besar orang ini akan pindah atau mengundurkan diri. Nah, ini beberapa sebab ini diambil dari survei yang dilakukan di Amerika Serikat ya. Pada antara tanggal 3 Mei dan 23 Mei 2022 bahwa penyebab dari turnover itu 34% mereka mengundurkan diri. Bisa jadi karena ketidakpuasan tadi mengundurkan diri. Kemudian ada peningkatan permintaan di tempat kerja. Artinya tuntutan kerja semakin tinggi dengan gaji yang sama. Tadi kan kita sudah bahas bahwa gaji itu salah satu faktor kepuasan ya. Jadi kalau kerjaannya tambah tapi duitnya yang diterima sama, itu orang cenderung akan mengundurkan diri, pindah tempat. Kemudian ada better pay atau benefits di tempat lain. Jadi kita melakukan kerjaan yang sama, tapi di tempat lain digaji lebih tinggi atau dikasih tunjangan yang lebih baik, orang akan cenderung pindah kerja. Competitive job market ketika perusahaan yang sama tapi memberikan rasa kompetitif ya. Kompetitif itu kadang untuk beberapa orang mereka suka pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menantang. Jadi kalau mereka di dalam satu bidang kerja, bidang A, kerja diterima kerja tapi rasanya membosankan. Kemudian pindah ke perusahaan lain di bidang yang sama yang ternyata lebih menantang. Biasanya dapat cerita dari temannya ya, weh, kamu di tempatmu kerja apa? Kerja ini. Wah sama di tempatku juga kerja ini. Tapi di tempat kita gini 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 gini. Ceritanya jadi kayak lebih menantang. Akhirnya dia wah, kok kayaknya di sana lebih menantang. Akhirnya pindah kerja. Kemudian 26% retiring. Retiring itu artinya pensiun. Ya, yang namanya workforce, tenaga kerja itu tergantung pekerjaannya itu punya batas umur maksimum tertentu. Ketika umur itu sudah tercapai, diharuskan untuk retire atau pensiun. Pensiun itu bisa bisa jadi misalnya di perusahaan A ya, batas umur pensiun itu 60. Tapi di bidang yang sama ini, kita ngomong di bidang yang sama. Di perusahaan B, batas umur pensiun 65. Bisa jadi setelah dia bekerja di perusahaan A sampai umur 60, pengalamannya udah banyak, relasinya udah banyak,
tapi karena terbentur umur dia harus pensiun, bisa jadi dia pindah ke perusahaan B. Karena apa? Karena masih ada sisa 5 tahun untuk bekerja. Ya, jadi ini memang terbentur aturan di perusahaan. Tidak semua perusahaan itu punya aturan pensiun yang sama. Jadi nanti perhatikan kalau kalian bekerja di suatu tempat, terutama aturan-aturan tentang pensiun ya. Itu harus kalian baca baik-baik. Oke, nah ini kalau Smith dan Spade di 2004 beberapa penyebab turnover itu antara lain otonomi. Otonomi itu berarti kewenangan. Kalian bekerja di suatu tempat itu kalian punya otonomi sendiri. Sejauh mana otonomi itu bisa membuat kalian puas di dalam bekerja itu yang tahu kalian sendiri. Karena kadang-kadang misalnya kita di bagian sales ya, kita di bagian sales, kita punya kewenangan untuk sales, tetapi kenapa orang human resource HRD ikut campur di sales? Nah itu kan udah melanggar batas otonomi kan. Yang kayak gitu di dunia kerja sering ya, tumpang tindih tanggung jawab, tumpang tindih job desk yang akhirnya bikin orang nggak puas gitu loh. Saya kerjanya seperti ini kok orang lain ikut campur pekerjaan saya atau sebaliknya. Saya kerjanya di bagian ini kok disuruh ngerjain itu dan ini gitu. Nah, itu akan menentukan orang itu akan puas atau tidak. Kemudian ketika tidak puas sekali, akhirnya bilang, wah saya nggak bisa kerja kayak gini. Akhirnya dia pindah tempat kerja, turnover. Tantangannya mungkin kurang, pekerjaannya terlalu membosankan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ada beberapa orang yang suka bekerja eh, dengan tantangan. Pekerjaan-pekerjaan yang menantang buat mereka itu lebih memuaskan. Jadi kalau mereka bekerja di bidang yang kurang tantangannya, itu malah bosan terus pindah. Kemampuan wirausaha ini hubungannya dengan kemampuan seseorang juga di dalam berwirausaha. Mungkin di awal dia bekerja untuk mengumpulkan modal, kemudian sambil mengumpulkan modal di pekerjaan formalnya, dia mulai menjalankan bisnis wirausahanya, dan ketika wirausahanya sudah mulai besar, membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak dari tempat kerja yang formalnya, dia akan turnover, pindah tempat kerja di bisnisnya dia. Keselamatan geografis ini paling gampang tuh contohnya Jepang lah ya. Jepang tuh paling gampang tuh. Sana kan sering gempa. Saking seringnya gempa, mungkin beberapa orang Jepang itu akhirnya pindah karena khawatir kalau ada apa-apa nanti. Pindah tempat kerja karena faktor geografis. Ya kalau di Jogja yang paling gampang ya kalau mau bikin perusahaan di dekat Gunung Merapi yang eh, 5 tahunan itu biasanya batuk. Wah itu pegawaimu setiap 5 tahun pasti ganti itu nanti. Ya takut kejeblukan atau kena apa abu abu Merapi, modus gembel. Jaminan kerjanya ada enggak terkait tadi, ada jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan kerjanya lengkap atau tidak, ini juga menentukan beberapa orang untuk tetap tinggal atau pindah tempat kerja. Ya, untuk orang-orang yang sudah berpengalaman kerja, terutama yang sudah berpengalaman kerja itu mereka cukup paham jaminan kerja yang seharusnya didapatkan itu apa saja, mungkin BPJS atau BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada yang dapat asuransi. Jadi kalau mereka dari perusahaan A pindah ke perusahaan B dengan bidang yang sama, misalnya bidang oil dan gas ya, itu ketika pindah mereka akan tanya gitu, di sini dapat tunjangan ini nggak, dapat tunjangan itu nggak, dapat tunjangan ini nggak. Mungkin di perusahaan B nggak ada, tetapi gaji pokoknya lebih tinggi. Jadi ketika di total take home pay atau uang yang mereka bawa pulang itu jatuhnya lebih banyak ketimbang di perusahaan lama. Akhirnya mereka pindah lagi, gitu kan? Gaya hidup, wah ini yang agak susah nih kalau udah gaya hidup nih. Seperti saya bilang tadi ya, kebutuhan itu subjektif. Jadi kalau udah urusan gaya hidup, ya itu akan kembali ke pribadi masing-masing. Gaji itu cukup atau enggak, itu ya sedikit banyak tergantung gaya hidup orang tersebut. Jadi kalau misalnya orang itu kerja di perusahaan A, kemudian membangun suatu gaya hidup yang lumayan tinggi, dan akhirnya pendapatannya di perusahaan itu tidak bisa memenuhi gaya hidupnya, dia akan pindah ke perusahaan lain yang bisa memberikan pendapatan lebih tinggi. Ya semoga diterima ya. Kalau enggak ya mungkin ada yang harus diubah dari gaya hidupnya. Kemudian kalau sistem manajemen ini sistem manajemen dari perusahaannya itu sendiri, apakah
Mereka bisa mengatur pegawainya dengan baik, entah itu terkait jam kerja, mungkin shift kerja, mungkin tugas dan tanggung jawab. Nah, ini sistem manajemennya. Jadi ketika ada apa-apa, ada masalah, siapakah yang harus menyelesaikan masalah ini, terutama apabila ada masalah antar karyawan ya. Itu kalau sistem manajemennya baik, biasanya kan diselesaikan oleh pihak manajemen. Kalau enggak, cenderung malah dibiarkan aja. Nah, ini yang bikin orang terus pindah pekerjaan. Pelayanan ini hubungannya sedikit banyak dengan sistem manajemen juga. Apakah pihak-pihak terkait, misalnya di dalam perusahaan itu HRD bisa melayani pegawai-pegawainya pekerjanya dengan baik, atau petugas-petugas lain, seperti kalau di pabrik itu ada petugas SHE ya, Safety Health and Environment. Di kebutuhan SHE-nya, kebutuhan safety-nya apakah dipenuhi atau enggak. Udah di bagian penggajian, apakah mereka bisa melayani pembayaran penggajian atau hal-hal yang sifatnya transfer dan segala macam yang terkait keuangan itu bisa dilayani dengan baik. Pelayanan ini yang mensupport operasional itu berpengaruh sekali terhadap turnover dari pegawai-pegawai yang bekerja di situ. Dan terakhir, keahlian karyawan. Keahlian karyawan itu kalau misalnya kalian masuk di suatu perusahaan, kemudian di perusahaan itu dikasih workshop, pelatihan, dan dilalah, kalian fokus ya mendalami workshop atau keahlian tersebut sampai di titik kalian menjadi ahli di bidang itu kalian terus jadi punya banyak peluang untuk mencari perusahaan lain yang membutuhkan keahlian tersebut. Karena levelnya udah ahli. Kalau levelnya sudah ahli itu yang nyari banyak. Nah, ini salah satu faktor juga orang pindah kerja karena keahliannya itu dicari oleh perusahaan lain dan perusahaan lain itu mau membayar lebih banyak. Biasanya seperti itu kurang lebih. Ya, keahlian karyawan. Jadi banyak faktor penyebab orang itu turnover, bukan cuma masalah duit. Kadang ada yang milih pindah tempat kerja ke perusahaan yang lebih kecil, tetapi lebih tenang, lebih damai, nggak banyak konflik. Itu ada. Ada juga yang sengaja menceburkan dirinya ke perusahaan yang lebih sulit karena membutuhkan tantangan yang lebih besar gitu, agar merasa dirinya berguna. Itu ada macam-macam, itu tergantung orangnya. Tapi secara umum ada 9 pengaruh yang menyebabkan seseorang itu pindah bekerja. Nah, ini ya contohnya ya, you can fight or flight. Jadi ketika Anda dihadapkan pada suatu, dalam hal ini serigala ini, tapi di dunia kerja itu bisa berarti ketidaknyamanan, ketika rasa tidak amanan, entah itu hubungan Anda dengan pegawai, teman, entah itu hubungan dengan atasan, Anda dihadapkan pada suatu pilihan apakah Anda akan tetap bertahan di situ, demi apa, atau Anda meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, sekedar informasi aja ya, eh, jika kalian masih fresh graduate atau masih bujangan, kalian bisa pindah-pindah tempat kerja, itu masih bisa kalau belum punya tanggungan. Itu masih lebih relatif fleksibel. Karena apa? Karena memang belum ada tanggungan, yang kalian tanggung masih diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa pindah tempat kerja, mencari yang benar-benar sesuai atau nyaman, di mana kalian bisa bekerja dengan puas di situ. Tapi ketika orang-orang yang sudah punya tanggungan, mungkin punya keluarga, tadi saya sudah bilang, mungkin nanggung adik-adiknya, nanggung orang tuanya, ya kalau ketemu yang kayak gitu, ya mau nggak mau dilawan. Dia tetap bekerja di situ. Dia tetap berusaha survive di tempat itu, karena dia punya tanggungan yang lebih besar. Ya nanti kalau kalian udah kerja lah ya. Kalau sekarang ya teori dulu lah. Nanti prakteknya kalau pas kerja itu baru, oh itu yang dimaksud Pak Tio kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi kerja. Motivasi kerja tidak sederhana seperti bekerja keras. Enggak. Ya, tergantung sudut pandang individu. Kemarin saya sempat membahas persepsi ya. Ini kembali ke sini. Gitu. Orang diberikan beban tugas yang sama, itu tergantung sudut pandang orang tersebut. Ada yang bisa bekerja dengan smart, ada yang bisa bekerja dengan keras, hard work dan smart work. Ya, tergantung orangnya gitu. Kerjaan sama, gimana orang itu bisa memanage pekerjaannya, ya itu kan kembali terkait ke kepuasan kerja.
Orang yang puas bekerja itu termotivasi untuk melakukan pekerjaannya menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu bukan terus tambah keras kerjanya, tambah efisien dan tambah efektif biasanya. Jadi beban tugas yang sama itu bisa diselesaikan lebih cepat. Iya, jadi motivasi kerja merupakan sebuah proses yang melibatkan usaha seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mencapai tujuan yang diharapkan. Anda termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan Anda? Ya. Kenapa? Ya, karena saya di sini di perusahaan ini saya merasa dihargai, Pak. Saya dianggap di sini. Saya beri banyak insentif. Saya bekerja itu nggak ditinggal sendiri, tapi dikasih arahan cara mencapai tujuannya. Ya, nah, seperti seperti itu cara untuk mencapai tujuannya terdiri dari apa aja? Motivasi kerja. Intensitas, berapa keras usaha seseorang mencoba sesuatu. Arahan, ada arahan atau enggak? Persistensi, seberapa lama? Jadi kalau di atas itu seberapa keras, kalau ini seberapa lama, ya, menjaga usahanya tersebut. Contohnya, Anda bekerja di sebuah warung, kemudian eh, Anda punya atasan lah. Anda senang kerja di warung itu, atau rumah makan itu, atau perusahaan itu. Karena apa? Karena di situ Anda merasa tertantang dengan hal-hal yang sifatnya baru. Jadi Anda akan berusaha keras. Gitu. Orang yang termotivasi kerja itu kan berusaha keras untuk menyelesaikan sebuah masalah karena dia merasa tertantang. Kemudian ketika dia bingung cara menyelesaikannya gimana, ada atasan-atasan atau teman-teman yang mau memberikan arahan. Yang akhirnya berpengaruh pada persistensi. Lama seseorang dapat menjaga usaha tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kalian mengerjakan sesuatu, wah ini menarik nih, ada masalah yang bisa saya selesaikan nih. Dari awal aja kata-katanya udah menarik gitu. Berarti dia termotivasi untuk bekerja. Tak kerjakan ah, kerjain, tiba-tiba dek, berhenti, buntu, terus bingung. Waduh, kok nggak bisa ya? Kok nggak selesai ya? Kemudian konsultasi ke temannya, konsultasi ke atasannya, dari masing-masing memberikan arahan. Oh, kalau kamu ketemu kayak gitu, caranya gini nih, gini, 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 gini. Oh, oke, coba tak coba. Coba. Akhirnya bisa. Jadi dari dua hal di atas ini, itu akan berpengaruh pada yang ketiga. Kira-kira ketika nanti setelah itu selesai, terus dia melihat ada tantangan pekerjaan yang bisa dia kerjakan lagi, akan dia kerjakan atau tidak? Atau malah mutung? Jadi ketika intensitas itu sudah dijalankan, tetapi terus arahan itu tidak ada, biasanya terus orang itu akan berhenti. Karena apa? Karena merasa tidak disupport, tidak ada yang bantu, tidak ada yang ngasih arahan, akhirnya berhenti. Nah itu motivasi itu salah satunya arahan ini. Kalau tadi di awal saya bilang supervisi atau pengawasan. Pengawasan itu gunanya untuk memberikan ini arahan. Saya sudah berada di jalan yang benar atau belum? Tapi ya jangan terus apa-apa tanya ya. Kalau apa-apa tanya itu jadinya kayak kamu bisa kerja nggak sih? Jadi usaha dulu, cari solusinya dulu. Gimana caranya? Usahakan dulu. Intensitas tuh. Kalau Anda termotivasi, ya Anda harus berusaha keras. Kalau Anda tidak berusaha keras, bisa jadi Anda tidak termotivasi, tidak punya motivasi kerja. Boro-boro minta arahan, wong di intensitas saja udah nggak ada, sudah tidak pengen berusaha, ya. Jadi motivasi kerja itu kelihatan dari tiga ini nanti. Dia mau berusaha keras atau tidak, kemudian ketika dia mentok di dalam usahanya itu, apakah dia akan meminta arahan atau tidak, atau tetap memaksakan dirinya untuk berusaha. Kemudian terakhir, kalau nanti ada tantangan lagi, akan dia selesaikan lagi atau tidak, atau berhenti. Nih, motivasi kerja nih, intensitas, arahan, dan persistensi. Nah, tadi kita bicara tentang kebutuhan. Ini teori kebutuhan berdasarkan hierarki Maslow ya. Jadi
kebutuhan seseorang itu secara umum digambarkan seperti ini oleh Maslow. Jadi kebutuhan fisiologis itu makanan, minuman, tidur, pakaian ini kebutuhan paling dasar. Kebutuhan paling dasar ini. Jadi kalau kalian bekerja, kemudian kalian bisa memenuhi sini, oke. Tapi apakah akan berhenti di sini? Enggak. Tadi kan kita bicara rasa aman ya. Di sini nih, rasa aman nih. Ada di tingkat kedua. Ada keamanan, ada keteraturan, ada stabilitas. Jadi kalian bekerja itu ada keteraturan, ada stabilitas, muncul rasa aman, orang akan cenderung puas bekerja. Jadi puas bekerja itu dasarnya dari rasa aman dulu. Rasa aman itu jelas melewati fisiologis. Jadi kalau kalian bekerja masih di level fisiologis itu kemungkinan belum puas. Tapi ketika udah mulai masuk ke rasa aman, kemudian naik lagi ke sosial ya, ada afeksi, relasi, keluarga, hubungan dengan orang baik, kemudian dari segala macam pekerjaan Anda diberi penghargaan, ada pencapaian, status, tanggung jawab, kemudian akhirnya aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu menunjukkan kemampuan diri ke orang lain, Bapak. Ini saya loh, saya bisa loh. Nah, ketika itu aktualisasi ini dihargai, itu bisa dibilang Anda bekerja di bidang yang sangat memuaskan bagi diri Anda. Kepuasan kerjanya tinggi. Karena apa? Karena dihargai. Jadi nggak cukup cuma memenuhi kebutuhan makan, minum, tidur ya. Tidak cukup cuma keteraturan dan stabilitas, tapi Anda sebagai seseorang mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu, itu dihargai oleh perusahaan. Itu kepuasan dirinya akan tinggi sekali, itu kepuasan kerjanya. Akhirnya apa pengaruhnya? Banyak hal kan ya tadi ya saya sebutkan di awal ya. Yang jelas dia akan kembali termotivasi. Mungkin nggak dia pindah kerja. Mungkin kenapa? Karena waktu kan terus berjalan. Manajemen itu akan terus berganti. Kita tidak tahu apakah manajemen yang sekarang itu akan kembali mengatur sistem manajemen di tahun-tahun berikutnya. Kalau misalnya sistem manajemen dalam hal ini pimpinan ya, pimpinan itu berganti, kemudian sistemnya berubah, kemudian Anda akhirnya tidak dikasih penghargaan, relasi dengan teman-teman atau atasan tidak baik, aktualisasi tidak dihargai, kemudian muncul ketidakstabilan, akhirnya terpenuhi cuma makanan, minuman, tidur, pakaian. Ya ini kan orang akan mulai berpikir, saya perlu di sini lebih lama atau tidak. Apalagi kalau orang-orang yang sudah sampai di level aktualisasi diri. Waduh, kayak di sini kok nggak dihargai ya. Usaha saya, jerih payah saya kok nggak dilihat sama sekali ya. Walaupun dia dapat penghargaan segala macam, tapi di aktualisasi dirinya ini dia merasa tidak dihargai, bisa jadi dia pindah tempat kerja, mencari tempat yang dimana dia bisa dihargai. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja, lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif tuh, lihat tuh. Hanya negatif, yang positif. Yang positif itu yang kayak tadi, intensitas, kalian bekerja, melakukan sesuatu, kemudian ketika minta arahan dibantu teman-temannya, saling support, maju bersama, itu positif. Beda kalau sikut-sikutan, jadi batu sandungan untuk hidup orang lain, orang mau maju ke sana dijegal, orang mau maju situ sabotase. Wah, kalau gitu caranya ya akhirnya pindah kerja lah. Ngapain gitu kan ngabisin waktu dengan orang-orang yang seperti itu kalau istilah sekarang namanya toksik. Kemudian mengatur SDM pada jenjang karir yang tepat. Jadi ini sistem manajemen dari suatu perusahaan ya. Perusahaan itu harus bisa mengatur SDM itu di jenjang karir yang tepat. Ketika mereka melihat ada bibit-bibit yang kira-kira bisa naik jadi ke level manajemen, ya harusnya mereka bina, mereka tandai, mereka bina. Kemudian mereka latih agar ketika nanti ada kebutuhan manajemen, orang-orang yang kira-kira berpotensi ini bisa ditarik. Kenapa? Ya karena mereka ada potensi, kemudian nanti diuji, setelah diuji lolos, berarti mereka kompeten. Kalau mereka kompeten, berarti mereka bisa menjalankan tugas yang akan dibebankan ke mereka. Gitu. Nggak semua orang bisa jadi manajer. Nggak semua orang bisa jadi manajer. Ya, semua orang bisa jadi pekerja, tapi nggak semua orang bisa jadi manajer. Apalagi naik ke atasnya lagi, naik ke atasnya lagi itu butuh proses, butuh waktu. Kemudian melakukan edukasi berkala. Nah, itu yang tadi saya bilang ya. Jadi bibit-bibit yang tadi saya bilang berpotensi dan ditandai itu biasanya muncul dari edukasi berkala. Jadi ada pelatihan, ada pengembangan, ada gathering, ada team building. Dari situ atasan akan melihat, oh dia pasti team building aktif sekali nih. Dia bisa ngatur orang sekitarnya, kelompoknya.
tandai. Oh, pas pelatihan atau pengembangan diri menonjol orangnya, aktif bertanya, kemudian responsif kalau ditanyai atau diminta memimpin di kasus, orang-orang itu biasanya ditandai. Dan disiapkan memang untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Makanya ada hubungannya dengan pengaturan SDM tadi yang di nomor 2. Ya, ini caranya dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja di lingkungan perusahaan. Jadi kalau misalnya orang itu bekerja di suatu perusahaan dan levelnya gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan, nggak ada ini. Kalau memang karakter orangnya seperti itu ya nggak masalah. Tapi kalau orang itu merasa, wah, aku kok nggak naik-naik, kok gini-gini terus, kemungkinan besar akan turnover, akan pindah kerja. Dia udah nggak termotivasi kerja lagi di situ, ya, akhirnya pindah. Menyediakan insentif. Ingat, kalau misalnya ada karyawan yang dapat target, kasih tuh penghargaan tuh insentif. Biasanya bentuknya uang, kadang fasilitas dari perusahaan. Mengakui kontribusi. Nah, ini mengakui kontribusi. Ini hubungannya sedikit banyak dengan aktualisasi diri tadi. Ya. Orang ketika telah mencapai sesuatu, kemudian telah menunjukkan sesuatu pencapaiannya kepada perusahaan dan itu dihargai, itu orang akan lebih betah tinggal kerja di situ karena diakui oleh perusahaan. Kemudian memenuhi janji yang telah disepakati. Ya, kalau namanya kerja ya, kalau di awal sudah ada perjanjian kerja A, ya seharusnya baik dari pegawai maupun perusahaan ya harus memenuhi perjanjian tersebut lah ya. Kalau ada pelanggaran di situ ya itu jadi catatan untuk kedua belah pihak. Kalau misalnya itu janjinya yang menjanjikan perusahaan kemudian tidak disepakati, kemungkinan akan turnover itu pegawai itu. Karena apa? Karena ketika kontrak kerja dalam hari ini janji ya, kontrak kerja itu tidak disepakati, jangan-jangan satu poin tidak disepakati bisa jadi poin-poin yang lain tidak disepakati juga. Ngeri kan? Bilangnya mau digaji 5 juta, ternyata cuma digaji 1,5. Loh, kok nggak sesuai dengan kontrak kerja di awal? Itu kalau perusahaan yang tidak memenuhi. Tetapi kalau pegawai yang tidak memenuhi, itu jelas akan disanksi karena perusahaan nanti akan menuntut produktivitas. Ada yang harus dihasilkan oleh pegawai yang direkrut untuk kerja di perusahaan tersebut. Nah, ini ya, ini contoh kayak gathering. Ini saya ambil dari PLN. Jadi biasanya gathering itu setahun sekali. Semua pegawai itu dikumpulkan, kemudian dibuat acara, entah itu jalan-jalan, rekreasi, atau mungkin team building. Intinya tidak berurusan dengan pekerjaan, tetapi lebih ke menyatukan atmosfer kerja ya. Jadi eh, lebih ke arah healing. Kalau kemarin di stres dibilang healing, tapi ini healing bersama-sama, bukan healing sendiri. Ini ya team building, ya seperti ini nih. Kadang-kadang nih di semak-semak belakang itu mungkin ada pihak manajemen yang ngintip itu. Mereka nanti menandai itu orang-orang, oh itu yang bisa mimpin, oh itu yang bikin kacau, oh itu yang susah, itu dicatat tuh. HRD itu orang HRD itu pasien, misalnya tuh. Untuk nyari bibit-bibit pemimpin masa depan tuh. Nah, yang seperti ini juga tim catering nih. Ya, kalau kalian besok kerja terus ikut tim catering ya jalankan dengan baik aja. Tunjukkan kemampuan kalian, jangan terus mojok di pojokan lapangan main game sendiri. Waduh, itu nggak akan kemana-mana itu nanti. Do what you love what you do. Ini dua hal terpisah. Syukur kalau jadi satu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Apa yang sudah Anda kerjakan sekarang ya kerjakan dengan baik. Do what you love. Kerjakan apa yang Anda sukai. Sukai apa yang Anda kerjakan. Ya. Do what you love itu bisa berarti hobi. Love what you do itu bisa berarti pekerjaan. Hobi dan pekerjaan itu tidak selalu jadi satu. Tetapi ada orang-orang yang pekerjaan itu sama dengan hobi, yaitu rezeki lah ya. Jadi nanti kalian ke depannya setelah lulus atau mungkin saat ini masih kuliah, sudah mulai bekerja, mulai berpikir tentang kepuasan kerja itu. Apakah saya akan kerja di sini selamanya atau enggak? Apakah saya perlu
pindah tempat kerja. Apakah tempat kerja ini sudah memberikan hal-hal yang buat saya itu memuaskan kebutuhan, aman, yaitu untuk materi refleksi aja. Ya, apapun keputusannya nanti itu kan selalu berhubungan dengan hidup kalian. Jadi ya putuskan baik-baik lah. Nah, karena ini kuliah ya, tak kasih tugas. Kayak sama seperti yang stres kemarin, kalian cari jurnal psikologi yang berhubungan dengan kepuasan kerja, sama, tapi temanya beda, abstrak dan kesimpulannya dibaca, kemudian menggunakan metode penelitian seperti apa, dan sumber referensi. Pak, ngapain sumber referensinya dihitung gitu. Ya biar nanti kalian kalau misalnya membuat skripsi yang ada hubungannya dengan apapun, ini bisa jadi acuan. Jadi nggak mungkin referensi cuma dua gitu kan. Lihat aja nanti. Nanti pas teman-teman kalian presentasi kelihatan kok. Kita hitung rata-ratanya berapa referensi dia gunakan untuk buat satu judul. Tambah-tambah pengetahuannya. Karena nanti setelah itu kalian presentasikan di depan kelas di pertemuan minggu depan. Oke, kerjakan nggak ya? Kerjakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya kalau ada ya nanti saya di WhatsApp seperti biasa. Atau nanti pas minggu depan pas kita ketemu offline kita pembahasan, silakan bertanya di situ ya. Jadi nanti kita jadikan FGD forum group discussion atau ya kita bahas bareng-bareng dan bisa mendapatkan eh, pemahaman yang lebih baik dari teori yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin untuk hari ini sekian dulu. Oke, kita ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih.